Baik Bapak Ibu, kita akan mulai P2K2 kita pada pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk sambutannya. Semangat pagi. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan respon yang luar biasa. Ini luar biasa KPM saya ini ya. Saya akan dengan semangat memberikan P2K2 untuk pagi ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai melanjutkan kembali sesi ini, kita akan memulainya dalam doa. Mari kita berdoa menurut ajaran agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu Saudara, ya, pagi ini kita akan membahas topik yang sangat baik ya. Modul pertama di P2K2 ini modulnya berjudul pengasuhan dan pendidikan anak. Apa judulnya Pak, Ibu? Iya. Modul pengasuhan dan pendidikan anak. Baik ya. Sekali lagi, yang di belakang Bapak sana, yang di belakang Bapak Yono belum dengar ya? Oke, modul apa Pak? Ya, modul pengasuhan dan pendidikan anak. Ya, Bapak Ibu punya anak kan? Ya, udah pastilah orang PKH kita harus punya anak ya, bersyarat kan mau punya anak, terus anaknya harus sekolah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita, ke topik kita yang saya akan sebutkan nanti, ada baiknya saya pagi ini mau melihat daftar hadir ya, daftar hadir. Siapa Bapak Ibu yang gak hadir pada pagi ini? Oke ya, kalau saya panggil namanya tolong angkat tangan ya Bapak Ibu ya, biar saya lihat ya orang-orangnya. Saya lihat lagi apakah digantikan oleh ibu tetangganya atau digantikan oleh anaknya. Baik ya, kita mulai ya. Dengar baik-baik nama yang akan saya panggil. Ibu Hayani. Ibu Hayani. Ibu Hayani belum hadir ya. Kemana Ibu ini Bu? Oh ya. Ibu Hayani masih di jalan ya. Oke. Ibu Fauzia, Bu Ketua, ya gimana? Bu Fauzia, ya hadir ya Bu ya, hadir. Oke. Ya, Pak Budi, oke hadir Pak Budi. Ibu Eka, oke hadir Ibu Eka. Pak Agus, pagi ini nggak bisa datang ya? Oh, jadi diwakilkan sama anaknya ya, Pak Agus ya. Iya Pak Agus. Oke Pak Agus. Bu Anita hadir ya, hadir. Oke. Baik, ada beberapa orang yang masih dalam perjalanan dan ada yang tidak hadir, diwakilkan oleh anak-anaknya, tidak masalah. Biarlah yang hadir ini boleh mendapatkan pesan penting dari pertemuan P2K2 kita. Apa itu P2K2 Bu? Iya, kita tepuk P2K2 dulu ya. Ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Loh, gak semangat Bapak ini ya. Pak Agus kenapa gak semangat itu? Diwakilkan anaknya. Siapa nama anaknya? Sisi. Oh Sisi nama anaknya. Baik, Sisi harus semangat, masih muda kok ya. Ya oke. Baik, kita mulai lagi. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, sekali lagi Bapak Ibu saja ya. Ya, saya hanya ngomong saja ya. Oke, tepuk P2K2. Peningkatan kemampuan
keluarga. Oke, semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai materi kita pada saat ini. Materi kita pada saat ini adalah mengasuh anak ya, mengasuh anak. Apa Bapak Ibu topik yang akan saya bahas? Mengasuh anak ya. Anak kalau kita sudah mengasuh anak, berarti otomatis kita menjadi orang tua yang baik. Oke, topik kita di sesi-sesi berikutnya, sesi-sesi sebelumnya itu apa Bu? Iya, menjadi orang tua yang lebih baik. Pintar Bu Hayani ya, pintar. Oke, kita akan mulai ini pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi topik yang saya bahas pengasuhan ya, mengasuh anak, bagaimana kita mengasuh anak. Oke, Bapak Ibu, di sini ada enggak Bapak Ibu yang sulit mengasuh anak? Sulit ya? Apa kesulitannya itu? Anaknya nggak mau sekolah. Iya. Kalau nggak mau sekolah nanti nggak masuk komponen dong Pak. Nggak masuk komponen dong, ya kan? Nggak masuk komponen PKH. Jadi bagaimana? Mau tetap masuk atau? Ya masuk lah, harus masuk ya Pak ya. Jadi disinilah kita, pertemuan inilah kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman bagaimana lebih lagi cara mengasuh anak ya. Lebih baik lagi kita menjadi orang tua. Oke Bapak Ibu, sudah dilakukan belum sesi-sesi sebelumnya yang saya jelaskan? Ada yang masih belum ya Pak? Ibu udah? Apa tanggapan Bapaknya? Ya. Pintar Ibu ya. Ibu pintar, bisa melakukannya. Bagus ya. Kalau Ibu kenapa nggak lakukan? Susah ya. Ya mau gimana, harus dilakukan loh. Coba dipraktekkan. Sebentar kita praktekkan sedikit demi sedikit. Lama-lama kan jadi bukit, lama-lama jadi pintar, lama-lama jadi kebiasaan. Oke, menjadi orang tua yang lebih baik itu lebih kompak, penuh kasih sayang, tidak melakukan kekerasan, dan mengetahui cara yang lebih tepat untuk mengurangi perilaku buruk anak. Itu harus kita lakukan ya. Kita harus memberikan perhatian lebih besar kepada anak kita, karena ketika anak kita sudah kita berikan perhatian, pasti anak kita juga mendapatkan feedback. Apa Bu feedback itu? Saya kata-kata apa ya Bu Flo ini ya? Kata-kata astronot kali ya. Feedback itu adalah timbal baliknya ya, timbal baliknya yang kita terima. Oke, itu harus kita lakukan. Bagaimana kita boleh mengasuh anak? Mengasuh anak itu kemarin sudah ada poinnya ya. Saya akan menunjukkan flipchartnya saja ya Bu ya, yang menjadi kesimpulan dari semua yang sudah kita pelajari dari yang kemarin ya. Baik, yang ini adalah manfaat pendidikan anak usia dini ya. Ini anak usia dini ini harus kita harus kita berikan kepada anak-anak kita yang mau melanjutkan sekolah dasar ya. Sekolah dasar, sebelum sekolah dasar dia menghadapi dulu pendidikan anak usia dini. Oke Ibu, ini bagi anak itu manfaatnya banyak ya. Bagi anak itu manfaatnya banyak, terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Jadi mereka sudah terbiasa bangun pagi untuk boleh berangkat ke sekolah gitu ya Bapak. Ya Bu ya. Oke, lanjutnya terbiasa mengikuti aturan di sekolah itu kan ada ya. Aturan di sekolah itu banyak ya. Harus memakai pakaian seragam, harus bawa bekal. Kalau enggak nanti pas keluar main-main mereka enggak ada bekal apa-apa untuk dimakan ya. Kalau ibu bapaknya kasih jajan,
Ya kalau kasih jajan ya nggak apa-apa, oke? Ya, ini ada aturan-aturannya. Bagaimana mereka masuk, jam berapa mereka masuk, keluarnya jam berapa, istirahatnya jam berapa, gitu ya. Terus bagi anak itu mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia ya, sesuai usia. Pendidikan anak usia dini boleh dihadapi oleh anak mulai dari 3 tahun sampai 6 tahun ya, sampai 6 tahun. 3 tahun itu ada playgroup ya, anak-anak TK yang masih bermain-main, oke? Ini bagi anak juga lebih percaya diri ya, meningkatkan kepercayaan diri anak Bapak Ibu. Kepercayaan diri anak itu penting, oke? Lanjut, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Beradaptasi dengan lingkungan baru, dia ketemu teman, dia ketemu kawan-kawannya ya, dia ketemu guru, ada gurunya yang sangat sulit untuk dihadapinya, jadi akhirnya dia ngambek-ngambek ya, atau ada teman yang sangat dekat sama dia mau berbagi sama dia, jadi dia mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan terakhir, lebih siap belajar di sekolah dasar ya, lebih siap belajar di sekolah dasar Bapak Ibu, oke? Jadi ketika dia sudah di sekolah dasar, orang tuanya nggak harus lagi nungguin dia seperti di TK ya. Nggak masalah kalau kita saat ini anak-anak kita minta kita tungguin ya, tinggal tungguin di sekolah ya, di sekolah. Lebih baik lagi kita boleh berikan waktu kita untuk hari ini, sehingga di masa depan mereka boleh menjalani dengan mandiri. Oke Bapak Ibu, itu manfaat bagi anak. Bagi orang tua, bertambah teman ya, orang tuanya pasti tambah teman. Ibu kenal dengan orang tuanya anak ibu kan, pasti ya kenal ya. Terus berbagi pengalaman satu dengan yang lain. Kalau ibu jualan juga bisa jualan ke sekolahnya, saling bagi pengalaman ya. Nah, terus memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga ya. Kalau di sekolah kita tungguin anak berapa jam, kita harus pikirkan berapa jam yang harus saya lakukan ketika harus mengerjakan kegiatan di rumah ya, masak, nyuci, ngepel, nyetrika, apalagi Bu, semua lah itu ya, mengasuh bapaknya lagi ya kan. Oke, baik, yang ini bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Tambahan uang itu penting ya Bu ya. Ya, bekerja sekalian, itu tadi saya bilang kalau ibu bisa berbagi pengalaman, sekalian juga jualan jajakan. Ibu jual kue nih, saya bawa ke sekolah anaknya, gitu dia ya, bawa ke sekolah anak-anak kita. Anda tahu ibu-ibu yang lain mau membelinya, pasti ya ada juga ibu-ibunya ya yang mau membeli. Oke, yang terakhir itu belajar cara mendidik anak dari guru ya, belajar cara mendidik anak dari guru. Jadi ketika kita nungguin tuh di sekolah, kita kan dengar nih sedikit banyaknya apa yang dibilang guru ya kan. Jadi kita harus belajar, memberikan kita mendapat pengetahuan dari guru yang boleh mengajari anak-anak kita. Oke, ini manfaat pendidikan anak usia dini. Inilah cara mengasuh anak yang pertama ya. Mengasuh anak itu yang menjadi rangkuman dari yang sudah kita pelajari sesi-sesinya ya. Jadi manfaat PAUD itu ada Bu ya, manfaat PAUD ada. Jadi untuk mengasuh anak kita harus pikirkan juga manfaat PAUD. Oke, selanjutnya ini cara membantu anak sukses di sekolah ya. Sukses di sekolah itu caranya pertama yang bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Kita tanya nih, perasaan dan gimana sekolahnya tadi nak? Siapa kawannya tadi tuh? Bagi sama siapa tadi kuenya? Kita tanya sedikit ya sama anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita ini kan pengen diperhatikan, jadi harus kita tanya ya, bagaimana perasaannya, bagaimana pengalamannya di sekolah. Yang kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Ya, berikan semangat Bu. Ini cara mengasuh anak juga ya. Berikan semangat kepada anaknya. Pintar tadi anak mama pergi ke sekolah. Pagi-pagi tadi udah bangun, mandi, udah cakep ya. Udah mantap ya. Itu harus kita lihat. Kita berikan semangat kepada anak-anak kita ya. Semangat, pujian kepada mereka. Bila perlu kalau misalnya Bapak Ibu ada uang lebih ya,
boleh berikan mereka yang mereka inginkan, misalnya yang kecil aja. Ya misalnya kayak cap rambut untuk anak wanita gitu ya. Kalau untuk anak laki-laki mereka pengen tuh pakai tali pinggang yang baru ya kan, tali pinggang ataupun topi yang murah-murah aja Bapak Ibu ya. Jadi kita anak-anak kita itu bisa lebih semangat lagi nanti ke depannya. Oke Bapak. Baik, yang ketiga itu bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Mari kita bantu anak, bukan mengerjakan. Bedakan membantu dengan mengerjakan ya. Membantu anak, misalnya kita mau bantu anak kita garis lurus bukan kita kerjakan cek, bukan gitu ya Pak ya. Kita bantu tangannya, ayo kita latih ya. Garis lurus gitu. Kita latih tangannya, garis lurus. Nah, seperti itu kalau di PAUD ya Bapak Ibu. Masih banyak lagi yang bisa kita bantu untuk anak-anak kita mengerjakan tugas-tugasnya dari sekolah. Oke, ingat ya Bapak Ibu, bukan mengerjakan tetapi membantu. Ya, membantu mengerjakan. Oke. Selanjutnya membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah ya. Kalau anak sekolah PAUD atau TK biasanya berapa jam di sekolah? 2-3 jam ya betul, 2-3 jam ya Bapak Ibu, 2 atau 3 jam pulang dari sekolah itu mereka ngapain? Kita harus jadwalkan nih. Nah, kita harus jadwalkan, di sini dikatakan kita harus jadwalkan kegiatan mereka di sekolah ya. Kegiatan mereka setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah mereka harus ngapain? Apakah mereka harus ganti baju dulu? Apakah mereka harus cuci tangan sebelum masuk rumah? Ya harus ya, harus cuci tangan dulu ya. Kita harus kasih tahu sama mereka apa yang harus mereka lakukan setelah pulang sekolah. Nah, jam berapa tidur siang, jam berapa nanti kerjakan PR, jam berapa nanti main-main sore, jam berapa mandi ya, sampai dengan malam ya. Apa kegiatan yang harus dilakukan anak-anak. Kita harus kasih tahu ya Bapak Ibu. Itu membantu juga cara mengasuh anak ya. Jadi mengasuh anak dengan baik itu cara-caranya juga ya yang harus kita lakukan. Oke, yang terakhir menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Ini maksudnya seperti bahasa kerennya sekarang tuh komunikasi ya Bapak Ibu ya. Jalin hubungan. Bu, bagaimana anak saya di sekolah? Bu, bagaimana anak saya ketika mengerjakan PR-nya, mengerjakan tugasnya di sekolah? Nah, ditanya semuanya. Oke Bapak Ibu, itu cara membantu anak sukses di sekolah ya. Itu yang bisa saya sharingkan hari ini, dan yang menjadi kesimpulannya adalah sukses mengasuh dan mendidik anak itu tergantung lingkungan dan tergantung sekolahnya serta tergantung dengan keluarga. Jadi 3 aspek ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Jangan berharap ibu harus mengasuh anak itu, mendidik anak itu hanya di sekolah saja. Tidak ya, tidak di sekolah saja, tapi perlu peran penting oleh keluarga, lingkungan, dan juga sekolah. Ini harus bekerja sama untuk boleh menciptakan anak yang memang akan terbina, yang dididik, yang diajari bagaimana mengerjakan yang baik. Oke Bapak Ibu, ini kesimpulannya, marilah kita berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi, memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku baik anak, tidak menggunakan kekerasan dan mengatasi perilaku buruk anak, meluangkan waktu untuk bermain, bercerita dan berbicara dan mendengarkan anak, serta mendukung kegiatan belajar anak di rumah, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagikan pada pagi ini untuk untuk topik ini, topik mengasuh anak. Kiranya topik kita ini kita boleh praktekkan ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau pengen lebih lagi, boleh sama saya bertanya langsung nanti setelah ini ya Bapak Ibu ya. Saya akan buka ruang diskusi sebentar ya. Oke, saya tutup dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Nanti kita bincang-bincang enak ya Bapak Ibu ya. Setelah ini saya tutup dan kita doa kembali untuk boleh menutup pertemuan kita ini. Baik, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Baik Bapak Ibu, sampai ketemu untuk di pertemuan selanjutnya P2K2. Kiranya Bapak Ibu boleh mempraktekkan mengasuh anak dengan baik di rumah ya. Mengasuh anak dengan baik di rumah bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan kakak-kakaknya ya, anak-anak kita yang lain, anggota rumah tangga kita yang lain. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri dan kita ucapkan selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.